Laila bertanya-tanya mengapa Matias selalu bisa menangkapnya di saat ia paling ingin bersembunyi. Merasa ingin menangis, Laila terpaksa bertemu dengan tatapan sang duke yang tak terhindarkan. Laila sempat berpikir untuk berbicara, namun ia kemudian berubah pikiran karena hatinya terlalu sakit untuk memikirkan tindakannya barusan. Ia merasa seperti seekor tikus yang sedang bersembunyi di loteng. Namun, Matias langsung mengetahui apa yang sedang dicoba disembunyikan oleh wanita itu. Sambil melirik bergantian antara garpu yang terjatuh dan potongan kue di piring, Matias tertawa pelan. Matias sudah merasakan bahwa Laila diam-diam melakukan sesuatu dan kini ia melihat wanita itu sedang memakan kue. Fakta sederhana tersebut membuat semua kejengkelan yang sebelumnya dirasakan Matias hilang seketika. Matias tidak lagi mempermasalahkan hari-hari yang ia habiskan untuk memikirkan Laila tanpa tahu penyebabnya. Matias tidak lagi mempermasalahkan bahwa ia telah dengan bodohnya menjadwal ulang beberapa pertemuan agar bisa menghabiskan waktu sendirian bersama Laila. Matias bahkan tidak lagi mempermasalahkan bahwa ia sampai meminta makanan khusus untuk wanita itu. Hanya dengan melihat Laila memakan sepotong kue, Matias merasa semua hal itu telah terbayar lunas. Alih-alih bertanya mengapa Laila tidak membangunkannya pada waktu yang ia minta, Matias hanya mengecup bibir Laila yang terpejam rapat. Matias tidak memiliki rencana besar untuk mereka berdua. Ia hanya ingin berjalan-jalan bersama, minum teh bersama, dan makan malam bersama layaknya malam yang biasa. Matias bahkan sampai melakukan hal konyol dengan membawa selingkuhannya ke lokasi perjalanan bisnis hanya untuk mewujudkan itu. Tanpa perlu bertanya dengan canggung apakah Laila tidak suka menghabiskan waktu bersamanya, Matias mencium Laila lagi dan bibir wanita itu terasa semanis kue. Saat memeluk tubuh hangat Laila, Matias akhirnya mengerti bahwa ia telah merindukan momen ini setiap detik saat ia jauh darinya. Tanpa disadari oleh Matias, Laila telah menyatu ke dalam jalinan hidupnya. Matias tidak berniat melepaskan Laila. Wanita itu adalah milik pelukannya, seolah-olah hal itu adalah hak kelahirannya. Di dunia ini, hanya Laila Llewellyn yang bisa memberikan rasa kepuasan mutlak bagi Matias. Ia menerima kenyataan itu sekarang tanpa sedikit pun keraguan, bahwa ia tidak hanya menginginkan seorang wanita untuk dijadikan selir, melainkan ia menginginkan Laila Llewellyn. Matias menyebut nama Laila dengan suara yang rendah dan hangat. Dengan mata terpejam, wajah Laila memerah seperti mawar yang lembut. Matias tertawa pelan lalu menunduk untuk menyandarkan dahinya ke dahi Laila, memanggil wanita itu sebagai burung kecilnya. Sambil terengah-engah, Laila mendongak dengan mata terpejam dan wajah yang sedikit memerah. Laila merasa tawa Matias itu sangat lucu, namun ia tidak berani membuka matanya. Laila bermaksud untuk tetap menutup matanya seperti mayat, dengan harapan Matias akan segera selesai, karena itulah yang diinginkan Laila. Namun, Matias tidak bertindak seperti biasanya. Alih-alih dengan rakus membelai Laila dan langsung melakukan hubungan intim, Matias hanya mencium wanita itu lagi. Setelah memberikan beberapa kecupan lembut di pipi dan hidung Laila, bibir Matias bergerak ke telinga wanita itu. Mata Laila langsung terbuka lebar saat mendengar suara napas Matias yang cepat dan lembab. Laila meminta Matias untuk jangan melakukan itu sambil mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendorong pria itu menjauh. Laila memohon agar Matias melakukannya seperti biasanya saja, sebuah permintaan yang diucapkan secara impulsif namun tulus. Matias menatap Laila sejenak, lalu membalasnya dengan menempelkan mulutnya ke seluruh telinga Laila yang memerah. Tak lama kemudian, suara napas berat Matias bercampur dengan suara rintihan Laila. Di sisi lain, sejak musim panas saat ia berusia 13 tahun, Claudine von Brand sudah menganggap dirinya sebagai calon Duchess Herhard. Saat Claudine berbaring di tempat tidur kamar tamu Arvis dan menatap langit-langit, pikirannya kembali ke masa itu. Ini bukan kunjungan pertama Claudine ke kediaman Herhard. Namun, kali itu ibunya lebih berhati-hati mendandaninya dengan pakaian yang sangat cantik. Countess Brand berpesan kepada Claudine bahwa putrinya itu bukan gadis kecil lagi dan harus bersikap seperti seorang wanita terhormat. Claudine memperhatikan bahwa mata ibunya penuh dengan ambisi, bukan keputusasaan seperti biasanya.
Beberapa hari setelah tiba di Arvis, Claudine baru memahami apa yang dimaksud ibunya sebagai wanita terhormat. Meskipun masih muda, Claudine cerdas dan menyadari bahwa orang dewasa di sekitarnya sedang menjodohkannya dengan Matthias. Suatu malam, Claudine langsung bertanya kepada ibunya, apakah ia dan Matthias akan menikah. Countess Brand yang terkejut memastikan pintu terkunci sebelum menjawab bahwa itulah yang diinginkan orang dewasa, namun Claudine harus bekerja keras untuk menunjukkan kepada keluarga Herhard bahwa ia jauh lebih baik sebagai Duchess dibandingkan wanita muda lainnya. Claudine merasa dirinya jauh lebih pintar daripada teman-temannya dalam segala hal, namun ibunya mengingatkan bahwa yang terpenting adalah Claudine harus dekat dan menghabiskan banyak waktu bersama Matthias. Seketika, Claudine kehilangan rasa percaya dirinya karena Matthias, yang telah mewarisi gelar bangsawan dan menjadi kepala keluarga Herhard, adalah objek kecemburuan banyak gadis. Claudine tidak memungkiri bahwa ia menyukai Matthias yang sangat tampan, bahkan sering disebut sebagai mahakarya terbesar keluarga Herhard. Namun, Claudine merasa sulit untuk merasa bahagia di dekat Matthias karena pria itu selalu terasa sangat dingin. Meskipun Matthias memperlakukan Claudine dengan sangat sopan, Claudine merasa seolah dirinya tidak terlihat saat bersamanya. Countess Brand ingin Claudine menjadi wanita bangsawan terhebat di seluruh kekaisaran Berg, agar semua orang melihat bahwa putri tunggal keluarga Brand lebih hebat daripada anak laki-laki manapun. Claudine bertanya apakah menjadi adipati wanita Herhard, berarti ia akan menjadi yang terhebat. Dan ibunya membenarkan bahwa Claudine akan menjadi nyonya rumah dari keluarga terbesar, sekaligus ibu dari pewarisnya. Claudine kemudian bertanya apakah Arvis akan menjadi miliknya, dan ibunya mengiyakan bahwa semua itu akan menjadi milik Claudine. Claudine tersenyum lebar menatap taman mawar dan air mancur Arvis, berjanji akan berusaha sekuat tenaga. Kini, hari ketika mimpi itu akan menjadi kenyataan semakin dekat, namun Claudine bertanya-tanya mengapa Layla harus menghalangi jalannya. Claudine merasa gelisah dan tidak bisa tidur, lalu mulai mondar-mandir di ruangan dengan langkah yang sangat cemas. Claudine menyadari bahwa Matthias kini tergila-gila pada anak yatim piatu itu, sebuah fakta yang telah ditunjukkan Matthias secara langsung kepadanya. Claudine yakin Matthias telah membawa Layla pergi karena wanita itu belum kembali ke pondok hingga larut malam. Claudine merasa sangat terhina karena telah menoleransi perlakuan dingin Matthias bertahun-tahun hanya untuk dipermalukan oleh seseorang serendah Layla. Jika Matthias hanya menunjukkan sedikit kasih sayang kepada selingkuhannya, Claudine mungkin masih bisa menoleransinya demi kehidupan keluarga yang stabil dan seorang putra. Namun kini, Claudine merasakan firasat bahwa masa depannya sedang terancam karena Matthias tampak seperti orang asing yang tidak lagi memiliki tujuan yang sama dengannya. Claudine berpendapat bahwa Matthias bukan lagi Duke yang ia kenal dulu. Claudine harus menghentikan ini sebelum Matthias menyadari perasaan cintanya untuk Layla. Claudine membuka tirai jendela dengan tegas, meyakini bahwa menjadi seorang Duchess adalah satu-satunya penghargaan atas hidupnya. Claudine berpikir bahwa jika Matthias tidak mau melepaskan Layla, maka Layla harus menghilang secara diam-diam tanpa memprovokasi Matthias. Claudine merenungkan cara menghancurkan semangat Layla, hingga akhirnya sebuah senyum sinis muncul saat ia menyebut nama Kyle Edmund. Keesokan harinya, Layla terbangun dan melihat wajah Matthias yang sedang tidur di sampingnya. Dalam kondisi setengah sadar, Layla menatap garis dagu dan hidung Matthias yang tegas serta bibirnya yang menonjol di atas kulit pucatnya. Layla merasa wajah Matthias sangat tampan dan bermartabat. Senyum tipis terbentuk di bibir Layla saat ia menyadari bahwa ia mengenali wajah itu sebagai sang adipati yang pernah mengunjungi sekolahnya dan pria menakutkan yang kadang ia temui di hutan. Namun, Layla merasa ada yang aneh karena dalam ingatannya, penampilan Matthias tampak lebih lembut daripada sekarang. Layla mengeluarkan tangannya dari bawah selimut untuk menyentuh wajah Matthias dan merasakan kehangatan yang nyata. Saat kesadarannya pulih sepenuhnya, Layla tersadar bahwa ia tidak sedang bermimpi dan tidak berada di rumahnya sendiri. Layla segera menarik tangannya dan mencoba melarikan diri. Namun, rangkulan Matthias pada punggung dan kakinya membuatnya tidak bisa bergerak.
Kenangan malam sebelumnya mulai muncul di benak Laila tentang bagaimana ia mencoba bangun dari tempat tidur berkali-kali, namun Matthias selalu menerkamnya dengan obsesi yang patologis. Karena tidak ingin kejadian itu terulang, Laila tetap diam dalam pelukan Matthias. Laila tidak bisa tidur lagi, sehingga ia hanya menatap Matthias dan menyadari bahwa fitur wajah pria itu tetap sama, namun postur tubuhnya kini lebih tegap dan terbentuk. Laila masih mengingat perjalanannya ke Arvis dulu, namun ia sadar bahwa waktu yang cukup lama telah berlalu sejak saat itu. Saat Laila sedang membayangkan dirinya sebagai gadis kecil kurus di masa lalu bersamaan dengan terbitnya matahari, ia mengeluarkan seruan kecil, karena kini yang menatap balik ke arahnya adalah sepasang mata Matthias yang berwarna sama dengan langit fajar.